Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Saya Arneta Luki, NIM 182214442 dari kelompok E. Saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Bisnis memiliki serangkaian teknologi untuk melindungi sumber informasi mereka, termasuk alat untuk mengelola identitas pengguna, mencegah akses tidak sah ke sistem dan data, memastikan ketersediaan sistem, dan memastikan kualitas perangkat lunak. Saya akan membahas perangkat-perangkat dan alat-alat yang digunakan dalam melindungi sumber informasi. Yang pertama, manajemen identitas dan autentikasi. Perusahaan menengah dan besar memiliki infrastruktur teknologi informasi yang kompleks dan banyak sistem berbeda, masing-masing dengan kumpulan penggunanya sendiri. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomatiskan proses melacak semua pengguna ini dan hak istimewa mereka, dengan memberikan setiap pengguna identitas digital unik untuk mengakses setiap sistem. Untuk mendapatkan akses ke sistem, pengguna harus diotorisasi dan diautentikasi. Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah yang ia klaim. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Namun, pengguna seringkali melupakan kata sandi, membagikannya, atau memilih kata sandi yang buruk yang mudah ditebak, yang tentunya membahayakan keamanan. Sistem kata sandi dinilai tidak efektif. Kata sandi juga dapat diendus jika dikirim melalui jaringan atau dicuri melalui manipulasi psikologi. Teknologi autentikasi baru. Teknologi autentikasi baru seperti token, smart card, dan biometric authentication dapat membantu mengatasi permasalahan kata sandi. Yang pertama adalah token. Token adalah perangkat fisik, mirip dengan kartu identitas, yang dirancang untuk membuktikan identitas satu pengguna. Token merupakan gadget kecil yang biasanya pas dengan keyring dan menampilkan kode sandi yang sering berubah. Yang kedua, kartu pintar atau smart card adalah perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin akses dan data lainnya. Perangkat membaca menafsirkan data pada kartu pintar dan mengizinkan atau menolak akses. Dan yang terakhir, biometric authentication. Autentikasi biometrik menggunakan sistem yang membaca dan menafsirkan ciri-ciri individu manusia, seperti sidik jari, iris, dan suara, untuk memberikan dan menolak akses. Tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusup, menyambung ke internet akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan perangkat-perangkat sebagai bentuk perlindungan. Yang pertama, firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan yang keluar. Firewall umumnya ditempatkan di antara jaringan internet pribadi, organisasi, dan jaringan eksternal yang tidak dapat dipercaya seperti internet. Firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian jaringan perusahaan dari jaringan lainnya. Dapat dilihat di gambar 8.5. Firewall bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa kredensial setiap pengguna sebelum akses diberikan. Firewall mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lain dari lalu lintas masuk. Ia memeriksa informasi ini terhadap aturan akses yang telah diprogram ke dalam sistem oleh administrator jaringan. Firewall mencegah komunikasi tidak sah masuk dan keluar dari jaringan. Ada sejumlah teknologi penyaringan firewall yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut teknologi penyaringan firewall. Yang pertama, package filtering. Memeriksa bidang yang dipilih di header paket data yang mengalir bolak-balik antara jaringan terpercaya dan internet. Memeriksa paket individu secara terpisah. Teknologi pemfilteran ini dapat melewatkan banyak jenis serangan. Yang kedua, stateful inspection. Memberikan keamanan tambahan dengan menentukan apakah paket merupakan bagian dari dialog berkelanjutan antara pengirim dan penerima. Mengatur tabel status up untuk melacak informasi melalui beberapa paket. Paket diterima atau ditolak berdasarkan apakah itu bagian dari percakapan yang disetujui atau apakah mereka mencoba untuk membuat koneksi yang sah. Yang ketiga, Network Address Translation atau NAT. Dapat memberikan lapisan perlindungan lain ketika pemfilteran paket statis dan inspeksi stateful digunakan. NAT menyembunyikan alamat IP komputer host internal organisasi
untuk mencegah program sniffer di luar firewall. Yang terakhir, application proxy filtering. Memeriksa konten aplikasi dari paket. Server proxy menghentikan paket data yang berasal dari luar organisasi, memeriksanya dan meneruskan proxy ke sisi lain firewall. Jika pengguna perusahaan ingin berkomunikasi dengan pengguna di luar organisasi, maka mereka harus berbicara dengan aplikasi proxy, dan aplikasi proxy akan berbicara dengan komputer luar. Begitu pula dengan sebaliknya. Intrusion Detection System atau sistem deteksi intrusi. Selain firewall, vendor keamanan komersial kini menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan upaya untuk mengakses file dan database. Sistem deteksi intrusi menampilkan alat pemantauan waktu penuh yang ditempatkan di titik paling rentan atau hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Sistem menghasilkan alarm jika menemukan peristiwa yang mencurigakan atau tidak wajar. Perangkat lunak pemindaian mencari pola yang menunjukkan metode serangan komputer yang diketahui, seperti kata sandi yang buruk, memeriksa untuk melihat apakah file penting telah dihapus atau diubah, dan mengirimkan peringatan vandalisme atau kesalahan administrasi sistem. Perangkat lunak pemantauan memeriksa peristiwa yang sedang terjadi untuk menemukan serangan keamanan yang sedang berlangsung. Alat deteksi intrusi juga dapat disesuaikan untuk mematikan bagian jaringan yang sensitif jika menerima lalu lintas yang tidak sah. Antivirus and Anti-Spyware Software atau perangkat lunak antivirus dan anti-spyware. Rencana pertahanan teknologi untuk individu dan bisnis harus menyertakan perlindungan anti-malware untuk setiap komputer. Perangkat lunak antivirus mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware termasuk virus komputer, worm komputer, Trojan horse, spyware, dan adware. Namun, sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif melawan malware yang sudah diketahui saat perangkat lunak itu dibuat. Agar tetap efektif, perangkat lunak antivirus harus terus diperbarui. Unified Threat Management System. Untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, vendor keamanan telah menggabungkan ke dalam alat tunggal beberapa alat keamanan, termasuk firewall, jaringan pribadi virtual, sistem deteksi intrusi, pemfilteran konten web, dan perangkat lunak anti-spam. Produk manajemen keamanan komprehensif ini disebut Sistem Manajemen Ancaman Terpadu atau Unified Threat Management System atau UTM. Meskipun awalnya ditujukan untuk bisnis kecil dan menengah, produk UTM tersedia untuk semua ukuran jaringan. Sekian penjelasan mengenai teknologi dan alat untuk melindungi sumber informasi. Terima kasih.